kita punya dua kewajiban ya rumah sakit umum atau tipe A itu adalah pertama pelayanan, nomor satu, yang kedua kalau pendidikan. Sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari lah, karena memang tipe A harus dan pendidikan harus kita mendidik calon-calon dokter spesialis ya. Jadi mau nggak mau kita harus menerima. Nah, yang pada saat ini adalah, tapi prinsip kita adalah pelayanan nomor satu. Dokter-dokter akan magang di sini, melakukan tindakan di sini sesuai dengan aturan kita, ya. Sehingga mereka bisa belajar dengan baik, akan menjadi dokter-dokter yang pilihan lah nanti spesialisnya. Sekaligus dia juga melayani. Jadi ada dua timbal balik. Kami juga untung dapat tenaga-tenaga muda yang profesional dengan pendidikan ini. Kemudian telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi pertama Februari 2025. Kontroversi BPJS dan PPDS serta tantangan dalam mencari model terbaik layanan kesehatan di Indonesia. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silakan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memotret pelayanan kesehatan di Indonesia. Selain akan kita tayangkan secara digital, juga akan kami muat di Majalah Kesehatan Indonesia edisi Maret 2025. Saat ini saya sudah berada di kota Solo, kota Surakarta, bertemu dengan Bapak Dr. Heri Dwi Purnomo, spesialis anestesi, MKes, KMN, FIPM, dan sebagainya. Nanti biar dijelaskan sendiri. Beliau adalah PLT Direktur RSUD Dr. Muwardi. Apa kabar, Dok? Ya, alhamdulillah baik, Bapak. Ya. Pak Heri lahir di Ngawi 13 Oktober 1966, menyelesaikan pendidikan kedokteran dan dokter spesialis anestesiologi di UGM. FK-nya di Erlangga, Surabaya. S1-nya di Fakultas Kedokteran Erlangga, Surabaya, kemudian spesialisnya di UGM, mengabdi di RSUD Dr. Muwardi, pernah menjadi wakil direktur umum dan wakil direktur pelayanan, saat ini menjadi PLT RSUD Muwardi, selain juga menjadi staf pengajar di Fakultas Kedokteran UNS. Nah, Dok, mungkin bisa cerita sedikit perjalanan karir, katanya pernah berada di Sragen dan sebagainya. Ya, dulu sebenarnya habis dari spesialis, diterima di RSUD Sragen 3 tahun, kemudian ditarik ke Muwardi karena butuh staf untuk ngajar di residen anestesi. Ya. Selama beberapa tahun, kemudian pada tahun 18 jadi kepala instalasi IGD. 2 tahun, kemudian waktu ada open bidding, ya disuruh ikut jadi kepala wakil direktur umum. Berapa tahun kemudian ada pergantian jadi wakil direktur pelayanan. Sampai sekarang, kemudian PLT baru tahun 2024 kemarin. Baik, Dok, saya ke Muwardi ini yang paling tertarik awal itu adalah kompleksnya. Ini kan rumah sakit tipe A itu, tapi kelihatannya kok agak sesak gitu. Mungkin bisa diceritakan. Jadi memang
kita emang tipe A. Mungkin satu-satunya di Solo Kalau di Jawa Tengah mungkin 2 atau 3. Selain Karyadi mungkin yang baru adalah di Purwokerto. Rumah sakit Dr. Margono. Dan memang lahan kami cukup sempit dibandingkan dengan yang lain. Yang 4,4 hektar. Bandingkan dengan Karyadi yang 18 hektar. Sutomo yang sekitar itu dan lainnya. Jadi cukup kecil, sempit dibandingkan dengan yang lain. Bandingkan dengan RSJ ada Rumah Sakit Jiwa Dr. Zainuddin itu, Arif yang sebelah sini yang kempingan itu itu 10 hektar. Kita cuma 4,4 hektar. Sehingga salah satu caranya adalah dengan meningkat, kalau mau menambah luas dengan naik ke atas. Jadi gedung dia cukup tinggi sana. Tetapi kan kelihatannya akses masuknya kendaraan dan sebagainya. Agak tidak ada rencana misalnya pengembangan di tempat lain atau seperti apa? Pengembangan tempat lain kayaknya sesuatu yang nggak mungkin karena biayanya cukup tinggi. Sehingga kita hanya mengatur sistem saja mungkin. Satu contoh ini baru kita rancang untuk keluarnya mobil itu 2 atau 3 tempat kan baru satu baru 2 ini baru kita buat 2 sekarang mungkin tambah 1 lagi. Nah, terus kemudian mungkin membangun gedung parkir karena kami baru saja tukar guling dengan tentara dengan Kesdam itu ada sebelah sebelah ini kita tukar guling dengan yang tanah kami yang ada di Mojosongo sehingga itu nanti ada di gedung lagi gedung parkir dan KSN mungkin seperti itu. Tidak mungkin misalnya di split misalnya ada di tempat lain untuk pelayanan dan sebagainya gitu. Dulu pernah kita punya klinik di Paragon. Itu ada klinik Sekar. Itu sama waktu JCI itu diakhirkan nggak boleh harus jadi satu. Sehingga memang satu kompleks rumah sakit sehingga pelayanan paripurna ada di situ. Terus karena ada peningkatan jumlah pasien yang cukup signifikan, yang dulu tahun sekitar 2000-an itu mungkin pasien poliklinik itu hanya sekitar 1000, sekarang udah 2 kali lipat. 2000-an ada. Bahkan kalau Senin itu udah 2500, 2600. Nah, dengan meningkatnya pasien yang seperti ini nggak mungkin ada mekanisme pembatasan karena kan kalau nggak nyaman juga sama-sama repot pasien maupun dokter-dokternya misalnya. Memang sebenarnya nggak nyaman lah dengan kondisi seperti itu. Tapi kalau kita lihat semboyan kami dalam plan cepat, tepat, nyaman dan mudah, itu kita mau seperti itu. Jadi seperti contoh dokternya walaupun kami masih pendidikan, ada residen yang di situ. Dokternya harus selalu standby di situ. Ada absennya sehingga kedisiplinan para dokter juga cukup tinggi di sini. Sehingga mempercepat pelayanan. Terus kemudian termasuk pendaftaran online. Dulu kan nggak begitu. Dulu itu hanya daftar jadi sehingga mungkin kita masih lihat jam 3 pagi itu sudah antri. Sekarang udah nggak ada seperti itu karena memang cukup dengan online, cukup dengan HP bisa mendaftarkan di Muarti sehingga dia tahu kapan dia harus datang ke klinik jam berapa gitu. Terus kemudian bahkan ada pengantaran obat, kami mengantarkan obat. Pengantaran obat itu untuk yang dalam kota Surakarta kita gratiskan. Kemudian untuk luar kota ada biaya. Ada 2 vendor yaitu kantor pos dan Tiki. Ini menarik, ternyata tidak hanya melayani masyarakat Surakarta. Ini masyarakat mana saja yang ke RS Muarti ini? Dengan adanya peningkatan kualitas ini, yang jelas rumah sakitnya adalah rujukan Jawa Tengah bagian selatan, kemudian Jawa Timur bagian barat, Pomasa, Ponorogo, Madiun sekitarnya itu banyak yang sini. Terus di tempat-tempat lain di Jawa Tengah bagian utara, Pemalang dan sebagainya. Pekalongan juga ke sini karena dengan adanya akses tol tadi. Akses tol, kemudian yang terpenting bagi rumah sakit adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Telah terbit edisi digital dan cetak. Majalah Politik Indonesia edisi ke-6 Februari 2025.
membahas mengenai Hari Pers Nasional 2025, dinamika perjuangan media cetak hingga kondisi media siber di Indonesia. Untuk informasi dan berlangganan dapat menghubungi kontak yang ada di video. Nah, Dok, apakah tadi karena namanya rumah sakit rujukan itu tidak hanya konsentrasi ke rujukan tapi tidak melayani tadi yang sampai 2.500 per hari itu? Ya itu mungkin juga dari hasil rujukan, Dok. Oh, itu rujukan. Ya, rata-rata rujukan kan tipe A, apalagi sekarang rujukan masih berjenjang ya, dari tipe C, tipe B, tipe A. Jadi kalau lihat memang animo seperti itu memang bagi rumah sakit memang beban berat itu ya. Walaupun kami berusaha bagaimana beban ini bisa terlampaui. Menambah jumlah tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat. Membuat sistem yang bagus untuk pelayanan supaya sesuai dengan target kami tadi ya, cepat, tepat, nyaman dan mudah. Nah, kalau masing-masing rumah sakit itu kan mempunyai keunggulan. Kalau sakit ini, rujukannya ke sana aja. Kalau Muwardi apa? Karena kami tipe A ya berarti ya. Tipe A berarti yang kalau dulu saya berpikir bahwa tipe A itu ya kira-kira ya kita ngurusi tipe A saja. Operasi bedah lah yang berarti dengan meningkatkan jumlah kamar operasi dan ruang intensif. Terus kemudian juga melakukan tindakan yang advance yang tidak dikerjakan oleh rumah sakit yang lain di bawahnya. Bedah jantung, kemudian bedah torak, terus kemudian transplant ginjal, terus kanker terpadu dan sebagainya. Endoskopi yang minimal invasif itu kita kembangkan. Jadi kita mengembangkan kira-kira yang memang ini tingkatannya advance, tingkatannya yang mungkin tidak dikerjakan oleh rumah sakit tipe di bawahnya. Jadi transplantasi ginjal sudah bisa, Dok? Sudah. Waduh. Ini sudah pasien ke-8. Dan hasilnya cukup bagus. Itu donor ada atau donor keluarga? Rata-rata donor keluarga. Ada donor keluarga, donor luar ada. Nah, kalau kayak seperti ini kan biayanya besar itu. Itu seperti apa? Apa cukup dibebankan ke mungkin apakah BPJS atau keluarga atau ada cara lain? Memang rata-rata BPJS. Cuma kadang-kadang kalau untuk pasien-pasien yang advance seperti bedah jantung, transplant ginjal itu kita memang rugi. Subsidi mungkin disirang dengan yang lain. Jadi sebagian keuntungan rumah sakit kita dipakai untuk seperti atau untuk nomboi lah pasien-pasien yang seperti ini. Nah, katanya justru penghargaannya di penanganan stroke katanya. Banyak sih sebenarnya. Jadi dulu kami itu sudah terkenal dapat juara tapi di luar pelayanan. Sakit atau yang lain. Ini baru-baru ini tahun 2022 itu dapat penghargaan rumah sakit rujukan terbaik dari BPJS nasional untuk tipe A. Yang kemarin yang terakhir ini adalah buat penghargaan dari WHO untuk pasien-pasien stroke. Nah, menarik ini yang stroke. Artinya stroke itu kan tingkatannya macam-macam. Ada yang bisa sembuh total? Sebagian ada, sebagian yang tidak. Yang terpenting adalah kecepatan penanganannya. Jadi mulai dari UGD sudah kita siapkan dengan program code stroke. Jadi penanganan stroke mulai dari obat-obatan sampai sebuah tindakan. Jadi UGD kita siapkan, kemudian di cath lab kita siapkan. Nah, kalau kelebihan Muwardi itu dalam hal apa? Apakah pasca stroke-nya, misalnya kalau perawatan pasca stroke itu kan juga panjang itu. Kalau di tempat kami yang jadi adalah kecepatan penanganan itu ya. Karena memang ada dokter dari segi SDM kita punya yang melakukan intervensi untuk cepat tindakannya supaya kerusakan di tubuh tidak
tambah parah itu. Ya, kecepatan itu kan kecepatan di Penanganan. ketika di rumah sakit. Ya. Padahal itu kan butuh kecepatan juga ketika masih di keluarga atau seperti apa tuh? Ya, yang saat ini yang bisa kita lakukan adalah dengan koordinasi dengan rumah sakit swasta yang lain, rumah sakit yang lain, yang kira-kira dia ketika terima pasien pertama kali, baru kita rujuk secara kita secara khusus, tahu sistemnya. Jadi kalau kira stroke akut yang baru terjadi, maka langsung dikirim ke Muarti, ke UGD Muarti, tanpa harus melalui yang lain-lain. Ya, mempercepat itu aja. Ya. Nah, Muarti ini apa? Merasa beruntung atau seperti apa karena menjadi rumah sakit pendidikan. Jadi berarti banyak dokter-dokter yang memang ahli yang bisa di sini. Ya. Kita punya dua kewajiban ya rumah sakit umum atau tipe A itu adalah pertama pelayanan, nomor satu, yang kedua kalau pendidikan. Sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari lah, karena memang tipe A harus dan pendidikan harus kita mendidik calon-calon dokter spesialis ya. Jadi mau nggak mau kita harus menerima. Nah, yang pada saat ini adalah, tapi prinsip kita adalah pelayanan nomor satu. Dokter-dokter akan magang di sini, melakukan tindakan di sini sesuai dengan aturan kita, ya. Sehingga mereka bisa belajar dengan baik, akan menjadi dokter-dokter yang pilihan lah nanti spesialisnya. Sekaligus dia juga melayani. Jadi ada dua timbal balik. Kami juga untung dapat tenaga-tenaga muda yang profesional dengan ini. Kemudian pendidikan juga jalan. Jadi pendidikan sama pelayanan itu seiring. Oke. Nah, apa yang paling menjadi favorit, atau saya nggak tahu apakah unggulan untuk PPDS di UNS dan Muarti ini? Kalau dari segi keunggulan adalah jumlah pasien yang cukup banyak. Ya. Karena begitu variasinya pasien itu, sehingga Presiden punya pengalaman menangani semua penyakit yang ada di Muarti. Nanti akan kita implementasikan di luar. Kemudian adanya alat-alat yang cukup canggih. Cukup banyak alat-alat yang bagus yang nanti bisa dipakai untuk pelajaran para residen ini. Nah, targetnya adalah bagaimana kita mendidik dokter-dokter spesialis ini menjadi dokter yang bagus ketika ia bekerja di luar Muarti, di tempat masing-masing asalnya. Maksudnya gini dok, saya mau bertanya, dari berbagai prodi di PPDS ini, itu mana yang istimewa yang tidak terdapat di PPDS yang lain misalnya? Ya mungkin kalau ini salah satu contoh aja di anestesi, kebetulan saya ada di situ. Mungkin dari segi salah satu teknik regional anestesi blok perifer itu mungkin dia jagoan di sini karena memang banyak kasusnya, ada stafnya yang mengajari dan ada evaluasinya. Itu yang apa? Mungkin secara populer bisa digambarkan? Ya, blok lokal lah. Mungkin kalau tangannya yang sakit, di blok aja tangannya aja, tidak harus keseluruhan. Itu salah contoh aja. Gitu itu. Tapi secara umum bahwa dengan jumlah pasien, kemudian peralatan yang cukup memadai dan dosen-dosen yang cukup, dia akan bisa mengajari dengan bagus. Contohnya salah satu dosen dia harus konsultan dan sebagainya. Nah, sekarang tentang BPJS. Seberapa besar peran BPJS dalam pelayanan di Muarti? Kalau di BPJS secara umum 95% paling kami BPJS. Walaupun kadang-kadang ada yang dipending dan sebagainya, tapi selama ini masih cukup lancar sih. Walaupun terakhir-terakhir ini agak banyak yang kita pending Nah, saya wawancara dengan Dirut BPJS Kesehatan, Prof. Ali Gufron. Saya tanyakan begini, saya nggak tahu di Muarti terjadi apa enggak. Banyak dokter-dokter atau rumah sakit yang mengeluh karena evaluasi BPJS yang sudah bertahun-tahun itu kemudian ditemukan beberapa kesalahan,
yang harus akhirnya dibatalkan penggantiannya itu menimbulkan masalah baik di rumah sakit maupun bagi dokter yang sudah terlanjur menerima untuk sudah mengembalikan. Bagaimana pengalaman di Muwardi, Dok? Kalau kebetulan belum ada sih, mudah-mudahan nggak ada sih, ini belum ada. Kita belum pernah mengembalikan berapanya untuk ini. Karena kalau mungkin kami rumah sakit negeri ya, jadi kayak fraud istilahnya apa, nakalan tuh nggak sampai ke situ. Karena apa yang ada di yang kita lakukan yang perlu kita harus itu seperti itu. Itu yang menyebabkan dapat penghargaan dari BPJS itu mungkin. Ya mungkin. Atau rujukan kami lebih cepat dan sebagainya. Pelayanan semakin hari semakin banyak tanpa ada tanpa kriminal istilahnya tidak membeda-bedakan antara BPJS dengan yang lainnya. Dan juga kecepatan pelayanan yang mungkin menjadi ini. Karena memang konsen kita dulu 4-5 tahun ke belakang itu begitu. 5 tahun terakhir ini bagaimana mempercepat pelayanan. Karena kalau nggak cepat, bagaimana nanti umpul-umpulan tambah tapi umpul-umpulan lagi. Nah, RS Muwardi ini kan nginduknya ke provinsi ya, Dok? Statusnya BLU. Nah, itu seperti apa, Dok? Sudah bisa mandiri atau masih bahkan berkembang sendiri atau masih juga dibantu oleh APBD Jawa Tengah? Kalau sampai saat Muwardi kan memang miliknya provinsi, miliknya provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk kepegawaian dan sebagainya masih dari sana, dari provinsi. Walaupun sekarang sudah mulai dikurangi beberapa bulan, harus dibiayai sendiri. Mungkin arahnya ke arah kemandirian. Tapi saya rasa kok sampai saat ini masih belum. Masih ada dana-dana untuk pegawai, untuk peralatan dan sebagainya, untuk pemeliharaan. Kalau pengembangan misalnya gedung dan sebagainya gitu? Dari banyak, dari DAK bisa, dari DBHCAC, atau dari Mandiri, belum dari BLU sendiri. Kayak gedung seperti ini mungkin dari BLUD. Jadi secara keseluruhan manajemennya itu surplus gitu kira-kira. Kalau dari tahun ke tahun pendapatannya meningkat sehingga istilahnya silvanya itu masih ada sisa dari istilahnya keuntungan dari itu. Bisa digambarkan per tahun itu anggarannya berapa, Dok? Anggaran rumah sakit ini secara keseluruhan, pendapatan atau anggaran? Pendapatan dan mengeluarkan kan itu nanti kelihatan. Yang pendapatan itu kalau tahun dari 2020 itu sekitar 700-an. Itu termasuk tadi yang dari dana-dana dari pemerintah, dari pendapatan rumah sakit, dari BPJS. Itu sekarang sampai 1,1. Cukup meningkat tajam sebenarnya. Kalau ada berlebih berarti diinvestkan lagi gitu. Diinvestkan lagi. Termasuk gedung-gedung yang baru-baru atau untuk alat-alat, untuk pembelian alat-alat. Selain ada dari bantuan dari provinsi. Lalu kalau gini, ada yang menarik. Jadi mengelola dokter itu kan unik. Jadi artinya karena keterampilannya tinggi, butuh kenyamanan. Juga saya wawancara dengan Dirut RSCM itu mengatakan situasinya harus profesional, tetapi hasilnya harus proporsional. Nah, itu seperti apa? Artinya cukup baik kesejahteraan para tenaga pendidikan, tenaga kesehatan terutama dokter-dokter. Kalau di Muwardi cukup bagus dengan perjanjian sejak awal kan ada berapa persen ini untuk dokternya, untuk perawatnya sekian persen. Bahkan saya mengatakan kalau pendapatan para perawat itu paling tinggi di Jawa Tengah, mungkin seperti itu. Ternyata dokter kami juga sampai kita melakukan absensi baik masuk maupun di poliklinik itu kan salah satu indikasi bahwa mereka itu juga mau ketika harus diatur oleh manajemen
untuk menghasilkan pasien yang cukup banyak tadi. Ya. Jadi memang dokter kan kayak unik, angel-angel gampang. Jadi diskusi diskusi dialog tuh memang kita sampaikan, kita perbanyak ya. Ada nggak dok? Seperti saya nggak tahu apakah itu semua rumah sakit pemerintah begitu, bahwa rumah sakit pemerintah itu juga membutuhkan kalau sudah di Muwardi ya di Muwardi aja, dokter-dokter ini jangan di tempat lain gitu. Ya, kalau saat ini belum ya. Kalau kita kasihan yang rumah sakit swasta nanti. Ya betul. Jadi walaupun dari kami cukup besar, mereka kan masih loyal dengan rumah sakit Muwardi. Toh ada jamnya, kalau mereka ke swasta itu harus di atas jam 3:30 gitu. Telah terbit majalah Kampus Indonesia edisi keempat Februari 2025 dengan topik utama fenomena UT, siapkan IT dan dosen untuk 1 juta mahasiswa. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Nah, ini RSUD, artinya ada hubungannya dengan pemerintah daerah. Nah, menurut pengalaman dokter seperti apa? Kan ada juga yang mengeluh, ada kepala daerah yang suka ngerecokin atau apalah bahasannya, saya nggak tahu terhadap manajemen rumah sakit itu. Kalau pengalamanmu Warti seperti apa? Kalau selama periode kemarin itu Nggak ada. Ya. Paling kecil-kecil dari mana lah, dari yang lain, LSM dan sebagainya, itu juga jarang sekali sekarang. Jadi artinya hubungannya dengan pemerintah daerah sendiri cukup smooth ya? Cukup smooth, bagus, tidak ada masalah. Jadi kami dapat dukungan yang ini. Karena toh nanti hasil dari Muwardi ini juga minimal nama baik pemerintahan juga ada. Karena rumah sakit pemerintah ini. Karena berada di Solo kan pasti juga berhubungan dengan paling tidak dengan pemerintah daerah Solo yang dulu pernah terkenal pada waktu masih Pak Jokowi itu kan pertama kali gagasan pembebasan biaya kesehatan itu kan dulu yang terkenal dari Solo. Apakah itu masih berlanjut sampai saat ini? Ya, paling ini jam keseda, jam keseda itu ya dibiayai oleh pemerintah daerah gitu ya. Artinya Solo total semua warga bisa. Rata-rata mereka sudah BPJS. Kalau jam keseda itu hanya beberapa orang berpindah saja itu ya. Bahkan ada yang minta digratiskan dan sebagainya sebagai ini untuk sosial dari rumah sakit. Baik, terakhir dok, apa yang dokter Heri bayangkan ke depan tentang rumah sakit Muwardi ini, dan apa yang dalam cita-cita Bapak seperti apa ini nanti? Ya, kalau kita lihat ya, namanya RSUD itu biasanya banyak keluhan dari masyarakat. Pak Bambang udah paham sendiri lah bagaimana pelayanan di sini. Tapi bandingkan dengan yang di luar negeri, di Malaysia, di Jepang, mereka yang lebih bagus dalam penanganannya. Kebetulan saya pernah jalan-jalan ke sana waktu sebagai anestesi sekolah di sana. Sehingga Bapak sekolah di mana? Saya pernah di kursus 1 bulan di Inomichi, Jepang. Terus sering kunjungan ke Singapura, ke Malaysia, dalam rangka di anestesi ya ini. Short course kita sambil lihat sana. Itu bagus penanganannya. Suatu saat kita bermimpi lah rumah sakit Indonesia seperti mereka. Satu contoh, kemarin itu kami dapat pasien dari Sumatera Utara. Dia sudah di Penang beberapa kali, kemudian ke sini karena ada TikTok gitu ya. Di sini juga merasakan di sini bagus gitu. Pelayanan juga bagus, tangani dengan bagus. Nah, sebenarnya kita tuh punya shots yang untuk membaguskan rumah sakit seperti apa. Sehingga jaringanlah yang sering ke daerah-daerah kan udah kelihatan. Rumah daerah itu sebenarnya bisa menjadi bagus. Nah, sebenarnya peran pemerintah ini sebenarnya. Nah, selama ini kalau pemerintah hanya menggodok atau membiayai dokter spesialis. Nah, kenapa para direksi nggak pernah dibiayai untuk memperdalam kemampuan manajemennya itu.
Karena biasanya kalau daerah itu direktur kan teman atau kerabatan dan atau siapa yang ini bukan seseorang yang dia profesional dalam mengelola rumah sakit. Itu yang seharusnya menjadi perhatian kita, bahwa dokter-dokter yang jadikan manajemen itu juga harus dilatih supaya menjadi rumah sakit menjadi bagus. Kalau mereka sekolah seperti magister rumah sakit itu, itu salah satu. Saya juga termasuk masuk sana saya. Nah, jadi mungkin dibuatlah persyaratan dari Kemenkes atau dari mana bahwa direktur itu harus minimal maras atau dia pernah mengikuti kursus manajemen rumah sakit dan sebagainya. Sehingga ketika dia mengelola rumah sakit perlu paham dia tentang ini. Karena tidak semua dokter, tidak semua orang yang jadi direktur itu dia bagaimana paham manajemen sebuah rumah sakit. Jadi ini menarik, Dok. Jadi pelayanan kesehatan itu selain unggul atau kuat di medis, tapi kan di manajemennya juga itu yang harus kuat gitu Kayaknya itu yang belum menjadi perhatian belum menjadi perhatian kita semua, bahwa ada ilmu lain yang sebenarnya bisa kalau banyak dokter spesialis kalau dia tidak tertangani dengan bagus, tidak dimanajemen sama aja. Tapi bagus nggak kalau orang yang sama sekali tidak berlatar belakang medis tetapi manajerialnya kuat? Dan ada masalah. Bagi saya bagaimana dia memanajemen saja. Tidak harus dokter lah katakanlah, sewa aturan tidak. Tapi jangan sampai tidak harus dokter, yang lain juga nggak paham tentang manajemen gitu ya. Atau mungkin secara strukturalnya itu ada skema wakil direktur atau apa yang memang paham itu. Ya monggo. Yang intinya bahwa bagaimana rumah sakit ini dikelola dengan bagus gitu ya. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali pada Dr. Heri Dwi Purnomo, spesialis anestesi, PLT Direktur RSUD Muwardi Surakarta. Mudah-mudahan informasi ini menambah pengetahuan kita dan juga memberi semangat tadi yang banyak disampaikan oleh Dr. Heri untuk meningkatkan manajemen rumah sakit. Jadi selain kuat di layanan medisnya, juga kuat di layanan untuk para pasien-pasiennya. Gitu ya, Dok ya? Baik. Terima kasih. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kedua Februari 2025. Generasi milenial mulai mendominasi pasar saham. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video